Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan Anda dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan yang sehat, ngefit pikirannya, badannya, raganya, jiwanya, ngefit untuk merespons dengan respons yang terbaik ngadepin dinamika apapun yang terjadi di hadapan Anda. Sahabat-sahabat semuanya, hari Sabtu kemarin di training mentoring program TEMPA yang di lead Mas Indrawan Nugroho, kami mendapatkan satu fase yang menarik banget ya. Setelah sebelumnya 1 bulan yang lalu diminta para trainers ini diminta untuk menentukan topik ya, apa yang ingin ditrainingkan nantinya, lantas ngeriset langsung terjun ke segmen market yang terpilihnya. Apa sih masalah yang paling berat yang dirasain sama segmen marketnya itu. Kemudian juga kita mendefinisikan, jadi apa yang lo mau kasih nanti, apa yang ingin lo mau bantu nge-training apaan gitu. Nah, minggu yang lalu kita diminta untuk mencari dudukan teori, pengalaman, riset dalam bentuk buku, tulisan, artikel, jurnal, ilmiah untuk mendukung solusi yang kelak akan kita berikan. 1 minggu tuh sama Mas Indra dikasih waktu dibahanin yang namanya Ideas Cluster Board. Kemarin hari Sabtu kita kumpul, Mas Indra ngecek apa yang sudah dikerjakan oleh para mentinya. Sebagian dari teman-teman itu memasukkan di sticky notes-nya itu judul artikelnya. Nah, itu nggak berguna, teman-teman. Namanya kan idea cluster board. Jadi yang ditaruh tuh bukan judul artikelnya, tapi idenya apa. Kemarin tuh aku contohkan, kita nggak nyari judulnya, kita cari kontennya. Jadi tadinya saya, wah ini keren nih, rame banyak gitu. Begitu saya zoom in, wah itu piye gitu. Ini teman-teman belum bisa lanjut nih kalau misalnya kayak gini. Mas Indra ngeliat, guys, come on. This is not even an idea. No, ini tuh cuma judul, source, judul buku, siapa penulisnya, source-nya di mana, artikel, linknya di mana, vlog, ngelihatnya di mana. Cuma itu doang. Kalau cuma gitu doang, kita nanti nggak bisa memasukkan ideas tersebut ke board berikutnya. Stuck nih project kita nih, cuma sampai di sini. Maka setengah hari kemarin kita ngulik ada ide apa di balik judul artikel, tulisan, buku, vlog yang kita kumpulin dalam waktu seminggu. Setengah hari, men, nggak cukup untuk nyari ide apa di balik tulisan-tulisan yang udah kita kumpulkan. Karena ternyata untuk menelusurinya perlu pemikiran lebih dalam gitu. Ini sampai si Stephen Covey buat Seven Habits ini, apa ide di balik pembuatan Stephen Covey ngebuat si Seven Habits tadi? Di balik buku Man from Mars, Woman from Venus itu ada ide apa sebetulnya di balik itu? Ada istilah yang terminologi di badminton yang keren banget namanya second win gitu. Karena ada satu menti saya lagi mempersiapkan bagaimana atlet menghadapi masa pensiunnya dan ada term dia tulis second win, terus ketika ditanya apa ide di balik second win ini, Mas? Second win itu di mana keadaan bisa ngebalik setelah satu pemain kalah jauh dari lawannya. Dan seperti itulah Kang Hari nanti yang saya ingin insert di masa persiapan pensiunan para atlet. Oh, oke. Ada lagi yang sangat logik banget nih, karena trainingnya nggak semuanya self development kan, ada training juga yang sangat technicalities gitu sifatnya. Ada apa di balik LFA, Logic Frame Analysis? Kenapa LFA itu hadir? Oh ya, LFA hadir itu untuk ngebantuin project-project supaya bisa diplanningkan dengan baik, dieksekusi dengan baik, dan di setiap eksekusinya bisa diukur. Jadi impact-nya nanti kerasa. Nggak cuma profit, tapi juga benefit-nya berasa nanti. Nah, apalagi di project-project sosial yang ingin kami terapkan. Dia bilang kayak gitu. Project sosial itu pengennya kan, ya ada impact-nya dong buat masyarakat yang dikasih project-project itu. Dan LFA ngebantu banget di situ. Ada yang unik juga. Ada tulisan Kintsugi Philosophy. Saya tanya, Kak, Kintsugi Philosophy itu apa idenya di balik itu? Oh, Kintsugi Philosophy itu dari Jepang, Kang Hari, namanya Kintsukoroi dulunya itu. Ya terus ada apa idenya di balik itu, apaan tuh? Ya, so Kintsugi itu bercerita
bahwa ada sebuah art yang kalau kamu tahu art itu, kamu bisa bahkan membuat barang-barang yang udah pecah, yang udah berantakan kemana-mana jadi sebuah barang baru yang indah. Idenya apa? Idenya adalah karena dia berbicara nanti pengen ngasih skill set kepada para wanita yang lagi dapat konflik hebat di masa pernikahannya atau pasca perceraiannya, maka filosofi itu terkait banget dengan kondisi yang dialami oleh wanita-wanita yang mengalami hal tersebut, bahwa broken heart itu boleh, emosi lo pecah, fragile, itu boleh, izinkan itu terjadi. Tetapi juga setelah itu, agar bisa move on, ya satukan lagi. Nggak akan sama bentuknya seperti semula, tapi bisa jadi jauh lebih indah dibanding sebelumnya. Itu Kang Hari idenya. Wow, ide beautiful. Belum lagi itu kalau misalkan ketemu di kelas besar sama Mas Indra. Wow, menti-menti pada ngebul. Lu bayangin aja brother, 15 menit ngeliat videonya Mas Indra di YouTube-nya kan udah padat banget itu ya ilmu. Ini kita 1 hari guys, dari jam 8 sampai jam 6 sore. Ditanya tentang idenya apa. Kalau lu temu idenya, lu tahu idenya, baru lu nanti bisa clustering, baru lagi nanti lu bisa masukin ke dalam solusi-solusi yang lu mau kasih. Bisa lu adopt secara full, bisa di-combine, nantinya bisa dimodify, atau barangkali ada ide baru. Kalau kayak gini nih, belum dapet nih, ngulik lagi. Terus 1 hari setelah itu, saya kumpul di sini sama istri, sama anak-anak, ngobrolin apa kejadian di Sabtu kemarin sama Mas Indra. Karena dia tahu banget saya di ruangan kerja nggak keluar-keluar. Ya ada apaan sih kemarin lu kayaknya. Biasanya kan ada breakout room lu keluar. Ya kemarin itu mentoring bukan training, Bun. Tapi kemudian ketika ditanya ada apa, saya jadi menceritakan ulang apa yang terjadi. Terus di situ tuh kita jadi obrolannya jadi dalam. Saya bilang, Bun, kalau kemarin kita diminta untuk mencari ide apa di balik karya-karya besar yang ada di dunia, ini ide yang kita pikir sebagai idenya penulis itu, si vlogger itu, atau siapapun dia yang menciptakan, belum tentu sama. Kita bahkan not even close sama ide si pembuat karya tersebut. Kita cuma mereka-reka aja idenya apa di balik itu. Itu tuh baru menakar ide penulis buku, YouTuber, pembuat artikel. Enggak. Ini Allah ciptain anak-anak ini ada di kita sekarang. Apa ide besar di balik anak-anak itu ada ya dengan kita. Kita disatuin sama Allah, ide besarnya apa? Merenung lebih dalam lagi, ngelihat ke dalam diri. Terus ide Tuhan menciptakan aku ini apa sesungguhnya? Nggak tahu deh, hari kemarin tuh kayaknya pagi-pagi jadinya gerimis ya di hati, karena mikirin, iya ya, ide Tuhan, ide besar Tuhan menciptakan gue itu apa? Dan jangan-jangan kalau gue nggak sempet nemu ada ide apa di balik penciptaan gue, jangan-jangan gue nggak bisa masuk ke chapter berikutnya. Seperti Mas Indra tadi, lu nggak bisa masuk ke chapter berikutnya sebelum lu ketemu ide-idenya apa. Hidup yang dirasain gini-gini aja tuh ya bisa jadi setelah segala usaha yang kita lakukan, ya bisa jadi karena kita belum ngerti ada ide apa, ada ide besar apa di balik penciptaan kita. So guys, ini juga yang kemudian saya ingin tanyakan sama Anda. Kita jadi diskusi nih. Nanti simpen ide Anda, jawaban Anda di kolom chat nanti ya, di kolom komentar. Kira-kira ide besar apa yang Allah titipkan di dalam penciptaan diri kita?
Jawabannya pasti personal banget. Jawabannya butuh waktu untuk dipikirin. Take your time. Kita akan diskusi. Oke? Kenapa? Karena kita pengen move on ke babak berikutnya. Selamat memaknai, mencari ide besar di balik penciptaan diri kita. Kalau Anda merasa video ini meaningful, video ini ada artinya buat Anda, please subscribe supaya nggak ketinggalan di video berikutnya, dan Anda boleh share. Selain juga pastinya kita bisa ngobrol, berinteraksi di bawah sini. Saya Arifin Mansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.